warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat al ahibba al a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik hidayah inayah riayah irasa himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan juga rohani kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menunaikan yang pertama kewajiban kita. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk menunaikan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilm. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan apalagi pada bulan ini kita masuk ke dalam bulan Rajab ya. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari bulan-bulan haram ya. Dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan, indallah di sisi Allah, 12 ada 12 bulan, fi kitabillah sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam ketetapannya, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha di antara 12 bulan tersebut arba'atu hurum ya, ada 4 bulan haram. Haram di sini bukan haram yang kita kenal dengan istilah haram dalam fikih ya. Haram di sini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa 4 bulan tersebut? Di ayat tersebut memang tidak disebutkan 4 bulan itu apa. Tapi 4 bulan itu kita bisa dapatkan dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW sampaikan bahwa 4 bulan haram tersebut 3 bulannya berturut-turut, satunya pisah sendirian. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. 3 tuh berurutan tuh ya. Dzulqa'dah bulan apa kalau kata? Bulan apit, bulan kejepit. Dzulhijjah bulan haji. Terus bulan Muharram. Nah, 3 berturut-turut. Yang satu salasa mutawaliyat kata Nabi, yang 3 berturut-turut, yang 1 pisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini yang sekarang kita ada di dalamnya.
Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan fala tadlimu fihinna. Maka janganlah kalian berbuat zolim fihinna di dalam 4 bulan tersebut. Ya. Timbul pertanyaan, berarti kalau di luar 4 bulan boleh Bib kita buat zolim Bib ya? Maksudnya begitu ya? Kan kalau yang kritis begitu. Nah berarti Bib, kalau di luar 4 bulan tadi boleh nih kita berbuat zolim? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya. Di semua bulan kita tidak boleh berbuat zolim. Tapi kenapa Allah tegesin? Di 4 bulan itu nggak boleh berbuat zolim. Ini artinya Allah benar-benar mau negesin. Ya. Sebagian ulama menjelaskan. Karena adanya penegasan ini bukan berarti di bulan lain nggak boleh berbuat zolim. Nggak boleh berbuat zolim. Tetap nggak boleh berbuat zolim. Ya. Tidak boleh berbuat zolim. Nah, tapi di bulan haram ini, di 4 bulan ini, salah satunya bulan Rajab, Allah tegesin, para ulama menjelaskan bahwa kalau kita melakukan kezoliman di bulan-bulan haram tadi, termasuk salah satunya bulan Rajab, maka dosanya double ketimbang kita melakukan kezoliman di luar bulan-bulan haram. Jadi kita melakukan perbuatan zolim di bulan Jumadil Awal, sama kita berbuat zolim di bulan Rajab, itu dosanya bisa beda. Di bulan Rajab dosanya bisa double. Kenapa double? 1, karena dia telah melakukan kezoliman. 2, karena dia telah menodai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu kita melakukan kebaikan di bulan-bulan haram ini, pahalanya juga bisa double. Kita melakukan kebaikan di bulan Jumadil Awal, dapat pahala 1. Tapi begitu kita melakukan kebaikan di bulan haram, termasuk salah satunya bulan Rajab, maka kita bisa dapat pahalanya double. 1, karena kita telah melakukan kebaikan. 2, karena dengan kebaikan itu secara otomatis kita langsung tidak langsung sedang menjaga kemuliaan bulan yang dimuliakan Allah, sehingga pahalanya bisa double. Alhamdulillah. Jadi kita ada di salah satu bulan-bulan haram. Saking mulianya ini bulan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ngelarang kita untuk berperang di bulan tersebut. Nah, karena bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di keterangan lain juga disebutkan Rajab Syahrullah. Rajab ini juga bulannya Allah. Wa Sya'ban, adapun Sya'ban syahri kata Nabi, adalah bulanku. Wa Ramadan, adapun bulan Ramadan syahru ummati, bulannya umatku, yaitu bulannya umat Islam. Ya. Rajab ini bulannya Allah. Sya'ban ini bulannya Nabi. Kenapa Sya'ban disebut bulannya Nabi? Ya, karena Sya'ban juga disebut bulan sholawat. Ya. Kalau Rajab syahrul istighfar, bulannya istighfar. Sya'ban syahrus sholawat, bulannya sholawat. Kenapa disebut bulan sholawat Sya'ban itu? Karena ayat perintah bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu turun di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban disebut juga bulan sholawat. Sedangkan Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah itu nanti ya, Sya'ban, Ramadan nanti ada bagiannya. Yang sekarang adalah bulan Sya'ban. Sekarang bagiannya bulan Sya'ban. Sya'ban syahrul istighfar, bulannya istighfar. Ya. Bukan berarti di bulan lain kita gak istighfar, ya. Maksudnya di sini Rajab bulan istighfar, yaitu hendaknya dan dianjurkan kita untuk lebih memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya. Di bulan Rajab. Ya. Baca istighfarnya bagaimana, Beb?
Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepanjangan bib, buru-buru apal. Ya udah, istighfar yang ente bisa. Minimal astagfirullah. Minimal tuh, bukannya istighfar, bukan begitu ya. Minimal astagfirullah. Minimal astagfirullah dah. Ya bagus-bagus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kepanjangan bib, ya udah astagfirullahaladzim. Itu ge kepanjangan bib, ya udah astagfirullah udah, itu paling pendek udah. Ya. Udah paling pendek dah ya. Perbanyak istighfar di bulan Rajab ya, agar semoga istighfar itu menjadi penggugur dosa-dosa kita ya. Karena bulan ini adalah bulannya Allah. Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Makanya sayang kalau kita sia-siain. Dan ini juga bulan pelatihan buat kita nih. Dikit lagi Syaban, habis Syaban Ramadan. Jadi mulai dari sekarang nih kita start nih. Ya, ibarat orang mau bertanding nih, nanti Ramadan pertandingan finalnya nanti nih. Nah, sekarang nih latihannya dulu nih. Latihannya dulu sekarang nih, nanti bulan Syaban babak penyisihan. Nah, Ramadan udah babak final dah tuh ya. Kalau kita nggak latih dari sekarang, ya agak sulit. Nanti kita menghadapi memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Di antaranya berpuasa. Di antaranya berpuasa di bulan Rajab. Waduh Bib, kalau puasa kayaknya agak berat Bib saya Bib. Ramadan gitu, kalau kagak Ramadan mah kayaknya kagak puasa saya Bib. Ya. Ada yang lain Bib, ada yang lain. Perbanyak baca istighfar ya. Dan baca zikir yang dibaca oleh para ulama ketika masuk ke bulan Rajab. Apa Bib? Baca Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Sehari berapa kali Bib? Minimal 70 kali. Ya. 70 kali. Kapan itu Bib dibacanya? Kapan aja ada yang kesempatnya. Lagi di motor gitu ya. Sambil bawa motor. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Cuman jangan bengong. Kan nyeblos lagi. Kegot ya. Sambil baca. Misalkan ente nggak bisa istiqomah nih. Nggak bisa istiqomah harus jam segini. Nggak bisa. Ya udah kapan aja waktunya. Yang penting jangan di tempat-tempat yang tidak layak. Sebenarnya kamar mandi. Mumpung lagi buang air nih rada itu mah rada kurang itu yang begitu ya, baca sambil jalan ya, lagi bengong ya paling nggak nyampe 10 menit dah, ya, cuman luar biasa khasiatnya ya. Terus apa lagi Beb? Ada lagi amalan yang diamalkan oleh para ulama. Memang ini bukan sunnah. Ini namanya mujarobat. Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang bukan sunnah tapi diamalkan sama para ulama. Nah itu biasanya dinamain mujarobat. Ya, mujarab. Amalannya walaupun bukan sunnah tapi diamalkan oleh para ulama dan terbukti khasiatnya. Nah itu namanya mujarobat. Ya. Amalan-amalan para ulama itu apa? Biasanya ya, setiap Jumat terakhir bulan Rajab. Nah, ingat-ingat dah tuh. Kemarin Jumat pertama. Berarti minggu ini Jumat kedua. Minggu depannya lagi Jumat ketiga. Minggu depannya lagi Jumat terakhir tuh. Nah, ingat-ingat tuh. Apa Beb amalannya? Baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apal? Lo kagak apal. Timbang begitu doang. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 1. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 2. Ahmad Rasulullah, Muhammad
Rasulullah berapa kali Bib? 35 kali. Kapan Bib dibacanya? Dibacanya saat khotib Jumat duduk di antara dua khutbah. Khotib naik nih, ya. Bilal ansitu wala tatakallamu inda lutbah wa wasma'u wa atiu rahimakumullah. Nah itu khotib kan. Ya kan? Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia duduk. Ya, kemudian Bilal muadzin azan, kemudian naik si khotib khutbah pertama tuh ya. Alhamdulillahilladzi hadana bla 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 bla. Habis itu duduk kan tuh. Nah, itu baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah 35 kali. Nah, habis itu khotib naik tuh yang untuk khutbah Jumat kedua. Ya. Nah, jadi di situ tuh kita baca tuh. Nah, di sela-sela itu tuh saat khotib Jumat duduk di antara dua khutbah kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ya. Makanya khotib-khotib yang paham dan yang ngamalin itu mereka duduknya agak lama kalau lagi bulan Rajab, rada lama. Ya. Makanya cari itu khotibnya yang tahu ya. Jadi pesen ya khotib tip ya Ustaz Kiai ntar lamaan ya bulan Rajab terakhir ini ya Ramadan Jumat terakhir ini biasa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Yang paham lama duduk itu ya. Yang nggak paham ya, yang nggak paham atau yang nggak ngamalin ya cepet gitu duduk cepet, kita mungkin baru 10 baru 20 udah keburu diri gitu ya, keburu diri. Terus gimana Bib kalau itu keburu diri? Udah baca dalam hati. Yang penting jangan ganggu yang jamaah yang lain. Tapi jangan juga petugas BKM biar gampang Bib kita bareng-bareng aja Bib ya gitu ya. Waktu lagi dulu kita enggak. Akhirnya berantakan Jumatnya. Ini mah kan mujarobat ya kan. Akhirnya nanti jadi fitnah lagi nih aliran Islam apa lagi ini. Ribet lagi jelasinnya. Ya. Udah kita aja udah ini mah pribadi ya. Makanya cari yang motifnya rada paham yang atau yang ngamalin. Ya. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Emang khasiatnya apa Bib? Insya Allah sepanjang tahun Allah lancarin rezeki kita sama keluarga kita. Allah lancarin rezeki kita, rumah tangga kita diberkahin. Ya. Paling kagak kekurangan lah. Ya kelebihan kagak, kekurangan mah kagak dah. Gitu. Ya. Cuman emang tergantung kitanya juga sih. Kadang-kadang kita walaupun banyak kalau emang dasar kagak bersyukur mah tetap kayak kurang ya. Nah, ada orang yang kalau udah jiwanya bersyukur, jiwanya lapang, jiwanya luas, ya walaupun hidupnya susah, berasa paling kaya di atas dunia. Ya, emang susah itu. Jadi terkadang nih, ya susah atau nggak susah, miskin atau nggak miskin itu terkadang pola pikir sih, pola pikir ya. Ada orang yang hartanya banyak tetap aja kekurangan. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi enak-enak aja, nyaman aja gitu. Nah itu tuh yang mahal kayak begitu. Yang lebih enak lagi udah duitnya banyak ya. Bawaannya kaya aja ya, paling enak ya. Yang paling agak enak udah belangsak ya. Berasanya susah mulu, udah paling. Nah itu ya. Jadi kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nah itu mujarabat yang diamalkan oleh para ulama. Ya. Dan kita isi di bulan Rajab ini dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Ya. Karena pahalanya bisa digandakan. Karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya sampai Allah larang umat Islam untuk berperang di bulan-bulan haram. Beda cerita kalau musuh udah masuk ke kampung kita, ngobrak-ngabrik kampung kita. Nah itu kita darurat mempertahankan diri. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjut ya ta'lim kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sekarang ini hadis yang ke-24 tadi. Ya. Al-haditsu ar-rabi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Kunyahnya adalah Abu Dzar, dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini dulu terkenal suku begal, pembegal ya. Satu kampung begal semua itu. Satu kampung begal semua. Wah, Abu Dzar Al-Ghifari ini anak kepala sukunya. Ya, tapi begitu Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, yang tadinya suku satu kampung begal, semuanya berubah jadi orang soleh, masuk Islam semuanya. Ya. Makanya Bani Ghifar itu dulu ditakutin sama orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab, kalau mereka kan dulu jualannya kalau kagak ke Yaman, ke Syam. Ya. Kalau kagak ke Yaman, ke Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang dipecah tuh. Syria, Yordan, Lebanon, Palestina. Itu Syam, tuh negeri Syam. Dulu jadi satu wilayah Syam. Ya. Belah kiri Syam, belah kanan Yaman. Ya. Orang-orang Arab Mekah tuh, kalau orang-orang Hijaz tuh Mekah, Madinah, ya itu kalau kagak dagang ke Yaman, dagang ke Syam. Mereka kan terkenal suku para pedagang lah ya. Nah, itu mereka takut banget sama suku Bani Ghifar karena di tengah jalan nih suka dibegal sama mereka. Jadi begal-membegal udah ada dari zaman dulu ya. Nah, tapi begitu Abu Dzar Al-Ghifari, anak kepala suku ini masuk Islam, semua semua sukunya masuk Islam. Ya, semua penduduknya masuk Islam dan menjadi salah satu suku yang loyal terhadap Nabi dan umat Islam. Ya. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wajal, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Rabbihi, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, azza wa jal. Artinya hadis ini hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi sama hadis biasa? Kalau hadis biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disebutin hadisnya. Kalau hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Jadi itu hadis qudsi. Bedanya apa Bib sama Al-Quran kalau begitu Bib? Beda. Kalau Al-Quran ya, qala Allah taala, agak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Enggak begitu. Bedanya apa Bib hadis qudsi sama Al-Quran? Bedanya kalau Al-Quran maknanya dan redaksinya, kata-katanya tuh kalimatnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik maknanya, baik redaksinya. Ya, jadi nggak ada yang berubah. Allah menyampaikan ini, ya udah itu yang disampaikan Nabi. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi pakai bahasa Nabi. Gitu. Maknanya datang dari Allah, tapi kalimatnya, redaksinya pakai redaksi Nabi. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Dua-duanya sama datang dari Allah, tapi bedanya kalau Al-Quran makna dan redaksinya dan kalimatnya tuh huruf per hurufnya nggak boleh dirubah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi redaksinya pakai redaksi Nabi. Ya, pakai redaksi Nabi, itu namanya hadis qudsi. Annahu qal, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku. Ya. Jadi dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa Allah tidak akan pernah berlaku
zolim kepada para hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zolim tersebut di antara kalian muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zolim atau saling menzolimi. Jadi di awal hadis ini Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil, ya, kepada para hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja tidak berbuat zolim, ya, maka kita sebagai hambanya Allah haram untuk berbuat zolim. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudara kalian zaliman, yang berbuat zolim, au madluman, atau yang dizolimi. Jadi Nabi sampaikan kepada para sahabat, tolong saudara kalian yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Sahabat tanya, ya Rasul, kalau saudara kita yang dizolimin tentu kita bakal tolong. Tapi bagaimana saudara kita yang berbuat zolim, kok kita tolong juga? Maksudnya bagaimana nih? Ya, ini ada saudara kita, ya, sesama muslim berbuat zolim, kita tolong. Maksudnya bagaimana? Kita ikut zolim juga gitu? Bukan, kata Nabi, dengan cara mencegahnya dari perbuatan zolim. Orang berbuat zolim, kita cegah, ya, berarti kita sedang menolong dia. Tandanya kita peduli sama dia. Ada teman kita, tetangga kita nggak sholat, kita nasehatin, nggak sholat ini perbuatan zolim ini, ya kan, meninggalkan perkara yang wajib. Oh, dosa besar ini. Kita kasih tahu, ya, kita kasih tahu, kita ingetin. Artinya kita sedang menolong dia dari melakukan perbuatan zolim. Berarti kita peduli sama saudara kita. Makanya kalau ada teman kita yang ngingetin kita kebaikan, jangan dikatain so alim lah, jangan dikatain so ustadz lah, ya. Justru kita terima kasih ada orang-orang yang masih ngingetin kita untuk berbuat baik. Nah, itu kiriman Allah tuh buat kita tuh. Allah kirim orang buat ngingetin kita. Bisa jadi tetangga kita, kadang bisa dari anak kita, bisa dari istri kita, bisa dari teman kerja kita. Kita bersyukur, alhamdulillah masih ada yang ngingetin kita. Jangan malah kita diingetin sholat, ente aja sholat, udah urusan anak sama Allah itu mah, ya sholat masing-masing, ya udah diingetin, ya Allah udah kirim tuh. Udah dikirim makhluknya yang lain untuk ngingetin kita. Kagak mempan, ntar Allah kirim makhluk yang lain lagi, lebih parah lagi, bisa-bisa penyakit buat ngingetin kita, bisa-bisa musibah. Wah, kata Allah, ini gue udah kirim makhluk baik-baik ngingetin, merugul ini bocah. Ya, gue kirim makhluk yang lain dah, ya, sekarang udah kagak pakai baik-baik lagi dah, jebret baru dah, ya Allah, baru ya Allah dah, kalau udah begitu ya. Jadi kata Nabi, tolong saudara kita yang berbuat zolim. Artinya cegah perbuat saudara kita yang berbuat zolim. Ya, ada teman kita, saudara kita, tetangga kita nggak sholat, ya, kita nasehatin, kita ingetin. Cuman, ya, nasehatin juga lihat-lihat tempat, jangan depan orang ditegur. Parah nih, udah tua banget, nggak pernah kelihatan di musola ya. Wah, yang begitu mah yang sebetulnya dia mau nerima, tapi gara-gara penyampaiannya kurang bagus, akhirnya dianya malah kesel sama kita, ya kan. Pokoknya selama ada ente gua kagak bakal sholat. Akhirnya begitu dia. Nah, salah kita. Ingetin juga kita punya istri, kita punya anak perempuan, kalau keluar rumah untuk tutup auratnya. Ya. Kalau kita sayang sama istri kita, sayang sama anak perempuan kita, sayang sama keluarga kita ingetin mereka. Jangan sampai mereka berlarut-larut dalam
dosa dalam perbuatan zolim. Kalau mereka berbuat zolim terus kita diemin, berarti kita nggak sayang sama dia. Sayang sebatas fisik doang. Ngasih makan, iya bener sayang. Cuman fisiknya doang. Sayang sama dunianya doang, kagak sayang sama akhiratnya. Ya. Nggak sayang sama akhiratnya. Justru nanti suami-suami ditanya sama malaikat ya tentang istrinya, tentang anak perempuannya. Gimana tanggung jawabnya? Kagak ditanya. Sebulan itu ngasih bini itu uang belanja berapa? Kagak. Ya sebulan cuma 100.000. Malaikat siksa nih. Oh, pelit ini orang ya. Bini cuma dikasih 100.000 sebulan ya kan. Datang lagi. Ente ya, bulanan ngasih bini ente belanja berapa? Ana sebulan ngasih 3-5 juta. Wah, masukin surga kagak. Nggak dilihat dari itunya, yang dilihat gimana terhadap istri ente kewajibannya. Ya. Gimana ngedidik istri ente. Ya. Kalau istri kita, anak perempuan kita keluar rumah tanpa menutup aurat dan kita diem aja gitu ya. Beda kalau kita udah kasih tahu, merugul emang nih orang merugul gitu ya. Nah, yang penting kita udah kasih tahu. Ini mah kita agak kasih tahu, kita cuek aja. Begitu dia keluar rumah, melangkahkan kakinya, ya, terbuka rambutnya, ya, terbuka auratnya, itu malaikat sejumlah rambut di kepalanya. Kira-kira di bini kita ada berapa rambut tuh? Hitungin sendiri dah. Itu malaikat sebanyak itu ngelaknat kita. Ngelaknat kita. Dan kita dimasukkan dalam kategori pria dayus. Apa itu dayus? Dayus itu orang yang gak punya cemburu kepada agama. Ngelihat bininya keluar rumah, gak tutup aurat, ya. Terus ngelihat bininya, maaf, misalkan ngobrol sama lelaki lain udah kayak ini dah gitu kan. Udah nggak pantas, udah gitu. Kita masa bodoh gitu, nggak apa-apa. Dia memang bestie dari dulu, nggak bisa gitu. Ya. Kalau kita diem begitu tuh, itu kita dayus disebutnya, nggak punya rasa cemburu. Ya. Nah orang yang dayus, jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja nggak dikasih sama Allah. Jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja kagak dikasih. Padahal wangi surga tuh itu udah kecium dari jarak 500 tahun perjalanan. Kita udah kecium nih, udah wangi surga nih. Itu 500 tahun lagi baru kita nyampe. Saking wanginya tuh surga. Wanginya udah kecium dari jarak perjalanan 500 tahun. Wah, udah wangi surga nih, berarti udah deket. Padahal 500 tahun lagi baru kita nyampe. Saking wanginya tuh surga. Nah ini orang yang punya sifat dayus, laki-laki dayus yang gak punya cemburu dalam agama, yang nggak peduli sama keluarganya, ya. Masuk surga, jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja kagak. Nah, makanya kalau kita peduli, ayo kita ingetin anak istri kita dari rumah kita dah. Kita mulai dari diri kita, dari rumah kita, keluarga kita terdekat nih. Perhatiin sholatnya. Sebab kalau kita sholat, kita mau sholat rajin tiap hari ke masjid, ya kan. Bukannya percuma, bukan, nggak percuma, tetap kita dapat pahala. Tapi di rumah kita ada yang kagak sholat, lah belangsak. Satu aja anggota di rumah kita nih ada yang kagak sholat, ya udah. Kecuali yang belum balik ya, beda cerita. Ini mah yang udah balik ya, misalkan bini kita kagak sholat ya, padahal lagi kagak halangan. Atau anak kita yang udah balik kagak sholat, padahal lagi kagak halangan. Ya. Lah itu bisa kena apes rumah itu. Bisa kena apes rumah. Itu bolak-balik sholat masjid ya. Berarti percuma dong Beb anak. Enggak percuma. Buat kita pribadi enggak percuma. Tapi buat keluarga apesnya dapat kita. Ya. Makanya penting nih kita perhatiin hal-hal yang seperti ini. Dan itu termasuk perbuatan mendiamkan kezoliman. Ya. Makanya latih anak-anak kita dari kecil. Makanya Nabi itu nyuruh kan dari umur 7 udah disuruh perintahin sholat.
Umur 10 tahun masih kagak mau juga dipukul. Tapi pukulnya itu dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Bukannya pukul. Anak-anak mah Beb, kalau anak kagak sholat, anak jedotin ke tembok Beb. Iya. Anak lepin di bak Beb. Kadang-kadang anak setrum. Ya. Kukunya kadang-kadang anak cabutin pakai tang Beb. Wah, itu mah penyiksaan itu mah ya. Nggak boleh ya. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan itu bisa berbentuk pukulan gitu ya kan, atau bisa berbentuk ucapan yang nakutin dia. Sholat gak? Nggak sholat papa kunci nih. Nah, itu kan kayak pukulan secara psikologis, pukulan gitu. Apakah kita nggak sayang begitu? Kita sayang sama anak kita justru. Ya. Jadi bukan berarti kita ngebentak anak ini terus kita nggak sayang, bukan. Kayak contoh, anak kita naik ke pohon nih, ke atas, ya. Kita udah bilang turun, ayo turun, ntar jatuh, ya konsekuensinya tangannya bisa patah, bener gak? Minimal keseleo. Turun, dibilangin pelan-pelan nggak bisa. Terus kita bilang, turun nggak? Kagak turun, bapak gebukin nih. Waktu kita ngebentak gitu, apakah kita nggak sayang? Justru karena sayang kita bentak. Karena sayang kita bentak. Jadi bukan berarti Allah ngasih kita cobaan begini, Allah nggak sayang sama kita. Bukan begitu. Justru karena Allah sayang sama kita gitu. Ya. Jadi kasih pengertian kepada mereka begitu ya. Bapak mah kagak sayang, kita lagi tidur enak-enak dibangunin subuh-subuh. Justru karena sayang kita, takut ibarat kata takut lu jatuh dari pohon. Kalau lu jatuh dari pohon, tangan lu keseleo. Ya kan? Nyakitin ente. Gitu. Makanya karena rasa sayang kita, ya, kita bentak itu anak supaya dia tuh turun karena sayang kita. Ada lagi emak-emak datang bawa anaknya ke pasar. Ya. Tuh anak pengen permen, permen, gua gak dibeli sama mamanya. Sampai nangis tuh anak. Wah, ngamuk-ngamuk, beli permen, agak dibeliin. Ya. Udah nanti. Orang yang lihat, wah itu mama kagak sayang sama anaknya. Tibang permen kagak mau dibeliin. Berapa duit sih permen? Ya. Orang lihatnya kan begitu ya. Tapi padahal si ibu ini justru sayang sama anaknya, makanya nggak dibeliin permen. Sebab dia tahu kalau ini anak saya makan permen, biasanya habis makan permen sakit gigi nih. Uring-uringan. Kalau udah sakit gigi bisa meriang nih dia nih. Makanya nggak dikasih. Nah nggak dikasihnya itu apa? Kasih emak ini nggak sayang. Justru karena dia sayang nggak dikasih. Kalau dia kagak sayang udah beli. Begitu habis makan sakit gigi, nangis, uring-uringan, bisa meriang itu bocah. Berarti nggak sayang emaknya. Tapi karena rasa sayang dilarang sama emaknya. Ya. Sebab dia tahu nih, emaknya tahu banget anaknya kalau udah kena permen, udah nggak lama dia sakit gigi, udah uring-uringan. Nah, jadi bukan berarti nggak sayang. Gitu. Justru karena rasa sayang kita, makanya kita nggak biarin dia untuk melakukan apa yang dia ingin semuanya. Nah itu ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, jadi larangan kita untuk berbuat zalim. Naam. Kemudian selanjutnya ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku kullukum dhallun. Semua kalian ini adalah orang yang tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan kepada kalian hidayah. Jadi kita ini bisa sholat, kita ini bisa ibadah, kita ini bisa melakukan kebaikan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita santri, bukan karena kita ustadz, bukan karena kita jamaah majlis, jamaah masjid, jamaah musola, bukan. Karena Allah kasih kita hidayah. Itu yang mesti kita ingat. Supaya jangan kita ngerasa
sombong dengan ibadah kita. Ya Allah, aneh kan udah sholat ya Allah, aneh udah duha bengkak-bengkak ya Allah. Ilok dagangan aneh masih kagak dilarisin juga ya Allah. Lah ente kalau kagak dikasih hidayah sama Allah, jangankan duha 2 rakaat, ya kan? 1 rakaat aja belum bisa, belum tentu akan sholat. Nah, jadi itu harus kita sadarin bahwa kita begini nih bukan karena kita hebat, tapi karena Allah kasih kita hidayah. Sehingga kita tidak sombong kepada orang-orang yang mungkin belum mau ibadah. Ya, kita nggak ngerasa kita udah sholat terus kita paling benar, yang belum sholat ini orang yang nggak benar gitu. Ya. Sebab kalau Allah nggak ngasih hidayah, kita semua tersesat. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu ja'i'un, merupakan orang-orang yang kelaparan. Illa man at'amtuh, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, at'imkum, maka aku akan berikan kalian makan. Ya. Jadi apa yang kita dapetin ini, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ini bukan karena kerja keras kita, bukan karena jerih payah kita, tapi semata-mata karena Allah kasih. Berarti kalau begitu kita nggak usah kerja, tolol itu udah. Ya. Ini kita ya, secara hakikatnya Allah yang kasih, ya. Nah, jangan dipatahin dulu ya. Secara syariat, secara hakikat Allah yang kasih, tapi secara syariat ikhtiar wajib kita jalanin. Wajib kita jalanin. Tapi ingat, apa yang kita dapetin ini bukan karena kerja keras kita, bukan. Tapi karena Allah yang kasih kita. Karena itu begitu kita dapat rezeki, kita harus ingat di situ juga ada hak Allah. Ya, keluarin tuh buat infak, buat sodakohnya, ya, keluarin. Karena di situ ada hak Allah. Jangan kita ngerasa, oh ini hasil kerja keras kita, ya, sehingga kita sombong. Seperti si Korun. Korun itu dia kaya ngerasa dari hasil kerja keras dia. Korun ini duitnya bepeti-peti, emasnya bepeti-peti. Ya. Setiap dapat duit beli emas batangan, beli emas batangan, beli emas batangan, udah banyak dimasukin satu peti, dikunci tuh petinya, kuncinya ditaruh sama dia. Ya. Kemudian lagi dapat duit lagi, beli emas lagi, beli emas lagi, beli emas lagi, masukin satu peti, petinya udah penuh, dikunci lagi, kuncinya pegang lagi sama dia. Berapa kunci itu? Banyak banget kuncinya. Ya. Udah banyak ditaruh di satu gudang, dikunci. Banyak banget. Emas batangan semua tuh. Ngerasa begitu ada orang fakir datang ke dia minta dinasehatin sama dia. Ada ustadz datang, ucuk orang kaya. Ini Pak Haji, ana mau bikin majelis, mau bikin pesantren. Ya kali gitu Pak Haji mau ikut bantu nyumbang, malah dinasehatin. Makanya ente kalau kagak punya duit mah jangan maksain. Dakwah bisa dengan cara lain, kagak kudu bikin majelis, kagak kudu bikin pesantren. Kan kalau begini malu-maluin, jadinya minta sono minta kesini, jadi memaluin derajat ustadz, menjatuhin harga diri seorang muslim, dinasehatin malah. Ya. Dipikir harta yang dia punya tuh hasil kerja keras dia dari Allah, malah dinasehatin. Ustadz mau minta sumbangan ya kali gitu, mau nyumbang malah dinasehatin. Makanya kan ente kalau kagak punya duit mah nggak usah maksain mau bikin ini mau bikin itu, jadi nyusahin orang, ya kan? Dah. Karena mah kagak mau nyumbang yang begini-begini. Ya. Ini kan ente ngumpulin duit, kalau ente punya duit, nah udah bikin dah majelis semampunya ente aja, bikin pondok semampunya dah. Ya, kagak usah maksain, kagak punya duit maksain, bikin pondok pesantren, akhirnya minta sono minta sini, bolehlah dinasehatin begitu. Ya. Yang begitu tuh ya udah ditandai sama Allah. Yang begitu udah ditandai sama Allah ya. Kenapa? Dia ngerasa bahwa harta yang dia punya dia, padahal ada haknya.
Lah yang gerakin itu orang datang ke dia siapa? Allah. Buat ngingetin dia bahwa ada bagiannya tuh di harta ente. Ya. Dia nggak sadar itu, dia ngerasa ini hasil kerja keras. Wah, ya kan? Dia ngerasa nih orang yang digerakin Allah datang ke dia ini nggak ada hak. Ya, nah, itu nanti. Nah, kalau udah begitu, ntar Allah ngambil hartanya dengan cara lain. Dikasih penyakit, akhirnya jual mobil, jual rumah, jual aset, habis. Coba kalau disedekahin, didonasiin, ya kan berkali-kali lipat. Nah, ini mah habisnya di rumah sakit sama dokter, ya kan. Jadi hati-hati, makanya jangan macem-macem, ya. Sama yang begitu-begitu, jangan kita ngerasa ya, dengan kita ngasih terus kita lebih mulia gitu, enggak. Justru nanti kita bakal terima kasih, ya Allah, terima kasih itu udah datang ke anak. Ya, ngingetin anak untuk keluarin sedekah, untuk keluarin infak. Coba kalau nggak begini, nggak punya tabungan anak di akhirat. Ya kan? Nanti dia bakal terima kasih. Coba dulu gua ngasihnya banyakan ya. Begitu. Ya, kalau udah di akhirat, coba dulu gua ngasihnya banyakan ya. Nah, ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah Isya ya. Hadisnya masih panjang. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita. Jadi tambahan ilmu buat kita, khususnya buat saya, dan semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.